Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman wartawan, baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Hari ini untuk pertama kalinya Panitia Nasional penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi APEC akan menyelenggarakan press conference. Dan mulai hari ini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman media semuanya bahwa mulai hari ini setiap hari akan dilaksanakan press conference oleh Panitia Nasional. Namun untuk kali pertama lengkap hadir di hadapan Anda semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan persiapan dari KTT APEC ini secara keseluruhan. Mungkin banyak di antara Anda semua yang belum mengenal wajah-wajah yang ada di depan Anda semua. Saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Hairul Tanjung. Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Ekonomi Nasional, berdasarkan kepres dibentuknya Panitia Nasional Penyelenggaraan KTT APEC, saya bertugas sebagai Wakil Ketua Panitia Nasional. Di sebelah kiri saya ada Pak Lambok. Pak Lambok jabatan sehari-harinya adalah Sekretaris di Kementerian Sekretariat Negara. Ya, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris di Kepanitiaan Penyelenggara. Lalu di sebelah kiri Pak Lambok, tentu kita mengenal semua, adalah Bapak Gubernur Daerah Tingkat 1 Bali, ya, Pak Pastike, ya, dan di sebelah beliau adalah Dirjen Pelayanan Informasi Komunikasi Publik, ya, Pak Freddy. Ini beliau dari Kementerian Kominfo. Lalu di sebelah kanan saya ini dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Bapak Wakil Menteri Luar Negeri. Di sebelah Pak Wamenlu ada Bapak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, satu-satunya TNI yang duduk di depan, ya, beliau adalah Letnan Jenderal Ludwig Paulus. Beliau menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Gabungan, ya, terkait dengan pengamanan KTT APEC, ya. Jadi karena operasi gabungan di sini bukan cuma angkatan darat, ada angkatan laut, angkatan udara, dan juga kepolisian, ya, maka beliau telah ditetapkan sebagai Panglima Komando Gabungan, ya. Lalu di sebelah Pak Ludwig ada Pak Bupati Badung, ya. Pak Bupati Badung ini juga membantu untuk persiapan khususnya dari daerah karena lokasi penyelenggaraan KTT APEC ini berada di Kabupaten Badung. Yang terakhir adalah Pak Yuri. Beliau adalah Dirjen di Kementerian Luar Negeri, membidangi Asia Pasifik, yang tentu terkait dengan substan di dalam penyelenggaraan KTT APEC ini. Nah, teman-teman sekalian, press conference ini akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. For foreign journalists can ask when the session of question and answers, you can ask with English and everybody can answer also with English. Ya, but for announcement we will use bahasa Indonesia. Ya, jadi ini teman-teman kita akan gunakan bahasa Indonesia. Ya, nanti teman-teman yang ada di depan ini akan menyampaikan secara menyeluruh tentang persiapan KTT APEC yang akan terselenggara dalam waktu dekat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pertama-tama Panitia Nasional akan menyampaikan bahwa terkait dengan kesiapan KTT APEC yang akan terselenggara sebenarnya mulai dari hari-hari ini, namun tepatnya mulai dari tanggal 7 dan 8 Oktober tahun 2013, insya Allah seluruh kesiapan
mulai dari kesiapan infrastruktur, kesiapan tempat pelaksanaan, kesiapan materi, kesiapan substansi, dan kesiapan pengamanan telah dilakukan secara baik. Panitia Nasional dapat mengatakan bahwa kami telah siap untuk menyelenggarakan KTT APEC sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk infrastruktur, tentu kita semua tahu, mulai dari tahun lalu beberapa proyek infrastruktur telah dikerjakan dalam rangka menyambut KTT APEC ini. Tentu kita semua mengetahui mulai daripada penyelesaian underpass Dewa Ruci yang pertama, yang dulu dikenal dengan Simpang Siur. Sekarang Pak Gubernur bilang sudah tidak ada Simpang Siur lagi. Yang ada adalah underpass Dewa Ruci yang telah selesai, yang mengakibatkan lancarnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar menuju kawasan Kabupaten Badung. Itu juga telah selesai dan digunakan secara baik. Yang kedua, tentu kita ketahui bahwa jalan tol yang sudah diberi nama oleh Bapak Presiden pada waktu peresmiannya adalah Jalan Tol Mandara yang membelah tepian laut juga telah selesai dan telah dipakai dan digunakan pada hari ini. Bandara juga telah digunakan, walau belum 100% saya katakan selesai, namun sudah bisa digunakan untuk kedatangan tamu-tamu kita maupun kepergian tamu-tamu kita terkait dengan konferensi tingkat tinggi APEC ini. Begitu juga tempat-tempat penyelenggaraan terkait dengan KTT APEC. Saya ambil contoh, gedung ini misalnya, ini BNDCC 2 yang dibangun khusus oleh development atau developer swasta untuk dijadikan tempat sebagai media center, juga telah selesai dan telah digunakan secara baik. Begitu juga Hotel Sofitel yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan dari retret dan beberapa pertemuan terkait dengan KTT juga telah siap untuk digunakan. Nah, terkait dengan infrastruktur dan fasilitas, ini seluruhnya telah dapat diselesaikan dan digunakan untuk keperluan KTT APEC ini. Tentu ada infrastruktur penunjang lain, misalnya penguatan signal-signal terkait dengan pemakaian telekomunikasi, terkait dengan wifi, infrastruktur dan lain sebagainya, itu juga telah selesai dilaksanakan. Hadir juga di sini ada di Telkom. Nanti kalau yang mau bertanya tentang infrastruktur telekomunikasi, saya persilakan. Nah, saudara-saudara sekalian, semua telah terlaksana dengan baik. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, telah terdaftar tidak kurang dari 4.022 orang delegasi yang akan datang dalam rangka KTT APEC ini. 4.022 orang delegasi ini belum termasuk peserta yang ikut di dalam KTT, APEC CEO Summit. Saya ulangi, APEC CEO Summit yang jumlahnya tidak kurang dari 1.200 CEO yang akan hadir di dalam KTT, di dalam APEC CEO Summit tersebut. Jumlah wartawan yang terregister yang akan hadir meliput seluruh kegiatan KTT ini tidak kurang dari 3.157 orang yang terdaftar di dalam list kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, semua terkait dengan kesiapan telah secara umum disampaikan bahwa secara kesiapan ini kita telah siap. Namun demikian, saya akan minta masing-masing pihak untuk menjabarkan, menjelaskan kira-kira terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tentu saya pertama akan minta Wakil Menteri Luar Negeri menjelaskan tentang agenda acara yang terkait dengan KTT ini dan juga menjelaskan tentang hal-hal substansi yang dianggap penting, yang dianggap perlu untuk diketahui oleh teman-teman media sekalian. Itu saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan kami untuk memberikan gambaran secara sepintas mengenai rangkaian kegiatan APEC Indonesia 2013 yang tentunya akan kita awali dengan program-program yang telah dilakukan selama periode keketuaan Indonesia sejak awal Januari tahun 2013. Baik, terima kasih. Selama tahun keketuaan APEC Indonesia 2013, dapat kami laporkan bahwa tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua, Indonesia telah menyelenggarakan 182 rangkaian pertemuan dalam kerangka APEC yang tentunya membahas berbagai aspek kerjasama dalam konteks APEC, baik itu meliputi aspek trade dan investment, reformasi struktural, pembangunan kapasitas melalui kerjasama ekonomi dan teknis, kemudian kerjasama UKM, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, ketahanan pangan, kelautan, perhubungan, kehutanan, keuangan, kesehatan, dan pariwisata. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan pertemuan APEC pada saat keketuaan Indonesia tahun 2013 ini dilakukan di berbagai daerah. Termasuk tentunya adalah di samping di Jakarta beberapa kali pertemuan kita laksanakan di sana, kita menyelenggarakan juga rangkaian pertemuan di Lombok, di Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Solo, Manado, Medan, Palembang, dan tentunya APEC Leaders Week yang akan kita lakukan di Nusa Dua Bali pada saat ini. Dari berbagai rangkaian kegiatan penyelenggaraan pertemuan APEC, dapat kami sampaikan lebih dari 10.000 delegasi hadir pada pertemuan-pertemuan tersebut. Tentunya bagi kita mempunyai makna yang sangat penting, sangat strategis. Pada satu sisi kita juga bisa memberikan gambaran mengenai peluang-peluang yang terbuka di berbagai daerah yang sebagaimana saya sebutkan tadi, memberikan kesempatan kepada para delegasi APEC untuk bisa memanfaatkan, memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Indonesia. Untuk APEC Leaders Week pada kali ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa hingga tanggal 2 Agustus yang lalu sudah terdaftar 4.022 delegasi yang secara resmi telah mendaftarkan pada sekretariat APEC. Sementara itu, untuk rangkaian kegiatan APEC Leaders Week pada minggu ini dapat kami informasikan adalah pertama, APEC Senior Official Meeting Concluding SOM, persidangan SOM terakhir menghadapi persiapan leaders KTT. Concluding SOM telah dilakukan pada tanggal 1 hingga 2 Oktober yang lalu. Kebetulan di ujung deretan ini ada Pak Yuri Tamrin sebagai leaders dari SOM, mungkin nanti bisa menggambarkan status perkembangan pembahasan substansi dari rencana kegiatan KTT. Kemudian besok akan disusul dengan APEC Ministerial Meeting yang akan dilakukan pada tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober. Setelah APEC Ministerial Meeting, kemudian akan dilanjutkan dengan APEC CEO Summit yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Oktober. Baru pada tanggal 7 dan 8 akan memasuki APEC Economic Leaders Meeting yang akan berlangsung di Surabaya. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini seluruh leaders menyatakan konfirmasi kehadirannya pada KTT APEC 21 ini, dan diperkirakan
kehadiran para leaders akan mulai pada tanggal 5 Oktober yang akan datang. Akan ada sekitar 8 leaders hadir tiba di Bali pada tanggal 5 Oktober. Kemudian pada tanggal 6 Oktober sekitar 11 leaders akan mendarat di Bali, dan pada tanggal 7 Oktober ada sekitar 7 leaders yang akan tiba di Bali. Rangkaian persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan, tentunya dalam konteks leadersnya sendiri formatnya akan dalam bentuk retreat. Namun sebelum itu akan diadakan juga ada rencana kegiatan leaders dialog, ABAK dialog dengan leaders. Pada tanggal 7 Oktober pagi akan diadakan pertemuan dialog antara para leaders dengan ABAK, para pimpinan-pimpinan dunia usaha. Kemudian di samping itu pada tanggal 8 pagi juga akan ada pertemuan informal conversation antara para leaders dengan guest dari Chair APEC tahun 2013 Indonesia, yaitu 4 pimpinan negara pemerintahan dari negara-negara Pasifik yang terdiri dari Fiji, Solomon Island, Marshall Island, dan Kiribati. Sifatnya ini adalah undangan dari Presiden Indonesia sebagai Chair dari APEC tahun 2013. Kemudian tentunya akan ada kegiatan lain yang mungkin akan bisa dijelaskan oleh Bapak Yusuf atau bidang-bidang yang terkait. Sementara dalam konteks substansinya nanti mungkin teman saya Pak Yusuf akan bicara. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu kira-kira gambaran secara umum terkait dengan kesiapan agenda dan materi. Nah, mungkin saya minta yang kedua ini Gubernur Bali untuk menyampaikan kesiapan daerah terkait dengan penyelenggaraan KTT APEC ini. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah tingkat 1 Bali maupun pemerintah daerah tingkat 2 Badung itu sangat membantu sekali di dalam penyelenggaraan kesiapan KTT. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Saudara sekalian, para wartawan dari seluruh media yang hadir di sini, Bali sebagai tuan rumah sampai sejauh ini sudah mempersiapkan segalanya, tentu saja dengan bantuan dan partisipasi dari semua pihak. Yang pertama adalah masalah infrastruktur tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, mulai dari airport, underpass, jalan tol Bali Mandara, hotel-hotel, restoran, dan juga tempat-tempat outlet dari handicraft atau hasil-hasil kerajinan Bali. Kemudian masalah-masalah yang dirasakan oleh Bali sebagai keuntungan dari diselenggarakannya APEC ini, tadi infrastruktur itu yang pertama. Tentu saja dengan diselenggarakan APEC ini kami menjadi banyak sekali perbaikan dan tambahan infrastruktur yang memungkinkan kami untuk menyelenggarakan event-event yang barangkali lebih besar dari ini di kemudian hari. Kita juga karena kebetulan ini sudah disiapkan, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah berhasil menyelenggarakan Miss World Contest di sini dan telah dilaksanakan dengan sukses, aman dan lancar. Di samping itu ada beberapa hal yang intangible values yang saya kira kami sudah rasakan sekali. Yang pertama adalah masalah promosi tentu saja.
Sehingga kita harapkan dengan menjadi host yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan dari mulut ke mulut yang dibawa oleh delegasi dan rombongannya kembali ke negaranya akan menjadi sumber promosi yang begitu baik dan besar dan signifikan. Selanjutnya kami juga dengan mudah-mudahan dengan dilaksanakannya ini memperoleh self confidence, kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini selanjutnya demi bangsa dan negara kita. Di samping itu tentu saja proyek ini atau kegiatan ini, event ini juga memberikan menghidupkan kreativitas, budaya dan seni kita. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi modal dasar dari Bali yaitu budaya dan seni, adat, tradisi itu juga akan senantiasa tetap hidup dan bisa kita kembangkan dan lestarikan. Selanjutnya tentu saja masalah tenaga kerja. Saya kira untuk menyelesaikan ini saja, gedung ini dan juga gedung-gedung lain, hotel-hotel lain, saya kira puluhan ribu pekerja yang telah dikerahkan. Jadi bukan hanya bisa memberikan manfaat bagi tenaga kerja Bali, tapi juga dari sekitar Bali, dari Jawa, dari Lombok, dari Sumbawa dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi begitu banyak orang. Selanjutnya juga lokal produk kita. Jadi komoditas lokal kami menjadi sangat laku, misalnya buah lokal, bunga, kerajinan-kerajinan yang dimanfaatkan dalam pertemuan ini. Dari aspek masyarakat, saya kira sangat siap, antusiasme tinggi sekali, seolah-olah ada demam APEC sekarang ini di kalangan masyarakat kita, dan semua berharap supaya ini bisa berjalan dengan lancar karena menyangkut kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti masalah keamanan dan sebagainya saya kira sudah ada yang membidanginya. Tetapi secara tradisional masyarakat Bali sudah siap untuk membantu keamanan, ketertiban, sehingga dengan demikian mudah-mudahan pekerjaan menjadi lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Sekarang saya akan meminta Sekretariat Negara terkait dengan kesiapan fasilitas yang digunakan untuk para tamu negara-negara kita. Silakan Pak Lambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati. Kami akan menambahkan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Pimpinan. Pertama-tama akan sampaikan bahwa pimpinan ekonomi yang akan hadir itu 21 leaders. Dan untuk itu kami sudah mempersiapkan akomodasi untuk itu. Ada 13 hotel yang tempat menginap mereka, antara lain Sofitel Hotel, The Conrad Tanjung Benua, Nusa Dua Beach, Westin, The Lagoon, Melia Bali, Grand Hyatt, Ayodhya, St. Regis, Mulia, Nico, Intercontinental, dan Le Méridien. Kemudian dalam rangka kendaraan yang dipergunakan oleh para leaders itu, kami juga sudah persiapkan rangkaian kendaraan, baik itu dari bandar udara menuju tempat penginapan dan juga sebaliknya nanti kepulangannya dari tempat penginapan ke bandar udara. Selain itu, mengenai masalah rangkaian kendaraan ini juga sudah kami persiapkan akomodasi rangkaian kendaraan dari tempat penginapan dari para leaders menuju tempat retreat atau tempat-tempat nanti di mana ada pertemuan-pertemuan. Kami sudah siapkan semuanya itu. Kemudian yang berikutnya, kami juga karena ini besar dibandingkan dengan
pertemuan atau KTT sebelumnya, kami juga sudah mempersiapkan ada 3 rumah sakit rujukan, yaitu Siloam Hospital, Rumah Sakit Umum Daerah Sanglah, dan juga Bali International Medical Center. Jadi kami sudah siapkan 3 rumah sakit rujukan, dan sekaligus juga kami siapkan ambulans di tempat-tempat pertemuan maupun di tempat-tempat semua hotel di mana para leaders itu menginap. Kami siapkan semua ambulans untuk itu. Termasuk juga kami siapkan, seperti tadi dikemukakan oleh Pak Wakil Menteri Luar Negeri, kami siapkan juga semua tempat penginapan, termasuk juga rangkaian kendaraan kepada 4 pemimpin negara yang berasal dari Pasifik Barat. Ini kami siapkan di tempat penginapannya dan juga rangkaian, dan kami perlakukan semua sama dengan para leaders yang 21 itu. Kemudian karena sebagaimana tadi dikemukakan oleh Pak Pimpinan, nanti puncaknya itu pertemuan leaders, KTT-nya itu ada, kita siapkan di Sofitel Hotel, dan Bapak dan Ibu kami pikir sudah meninjau ke sana. Tempat itu sudah sangat siap dipergunakan tempat untuk retreat para leaders itu, termasuk juga untuk abang. Saya pikir itu aja dari Pak Pimpinan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lambok. Saya tahu belum sebanyak diantaranya belum melakukan peninjauan, tapi mungkin nanti ada beberapa perwakilan yang akan kita minta untuk melakukan peninjauan. Oke, nah yang berikut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertanggung jawab terhadap 2 program, yaitu program atau event yang pertama adalah Gala Dinner, yang kedua adalah event spouse program atau program untuk istri atau pendamping kepala negara. Nah, untuk itu saya persilakan Pak Wamen, Pak Rekraf untuk menyampaikan secara ringkas saja hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman media kita. KTT atau APEC yang sangat penting ini tidak saja tadi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan dan Pak Wakil Menlu, sukses dalam substansi dalam rangka memperjuangkan misi Indonesia dalam kancah dunia internasional, tapi tentu juga kesempatan buat kita untuk untuk memperkenalkan dan sekaligus juga memperlihatkan masalah budaya kita. Dan oleh karena itu pada kesempatan nanti tanggal 7 itu ada tanggal 8 ya, 7 malam itu ada yang disebut dengan APEC Leaders Dinner and Culture Night. Kita akan menjadi host untuk ini dan diperkirakan ada sekitar 600 tamu, dan di sana nanti akan kita tampilkan yang baik dari yang terbaik ada di Indonesia, termasuk tentunya nanti ada juga seni budaya dari Bali sendiri sebagai penampilan yang prima. Yang berikutnya juga ada musik dan seterusnya, termasuk juga akan kita tampilkan kulineri kita, dan ini juga kesempatan untuk kita memperkenalkan kulineri kita kepada tamu-tamu, terutama kepada para leaders. Ini yang mestinya menjadi bagian penting dari adanya sukses substansi, tapi juga kita manfaatkan dari sisi budaya termasuk kulineri di dalamnya. Dan untuk spouse program memang sudah terdaftar para spouse yang jumlahnya sekitar 12 sekarang. Saya nggak tahu Pak Pimpinan, kalau dari Thailand itu disebutnya. Jadi total pendamping yang resmi yang hadir menyertai pimpinan economic leaders atau ekonomik yang hadir ini itu jumlahnya 12 orang. Ya, yang resmi Pak. Ya. Kan harus dipertegas oleh ketua kan, supaya jangan tegang-tegang. Tapi kalau ini itu yang spouse program, dan kita akan menggunakan Taman Safari yang ada di Bali sebagai satu tempat makan siang dan sekaligus juga pertunjukan, terutama untuk memperlihatkan mengenai Inside Bali yang sudah ditata sedemikian apik, termasuk juga pertunjukan yang ada di sana yang sudah transformasi atau sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk para spouse yang akan datang nanti di Taman Safari. Nah, ini yang mungkin 2 hal ini yang menjadi tanggung jawab Pak Rekraf, tapi secara tidak langsung juga ini kesempatan untuk memperkenalkan di bidang kreatif ekonomi yang tadi disebut Pak Gubernur,
banyak sekali nanti souvenir dan juga benda-benda yang sangat menarik yang bisa juga kita sampaikan atau kita tampilkan di para delegasi yang begitu banyak jumlahnya. Dan 10.000 yang datang ke Bali ini adalah menggerakkan pariwisata nasional kita. Dan mudah-mudahan ini juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap ekonomi Bali, tapi juga ekonomi Indonesia. Itu saja mungkin Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dekat dukungan semua pihak, acara tanggal 7 dan juga acara-acara lainnya akan sukses. Terima kasih. Terima kasih.